Bagaimana seorang Daud berada di tempat penggembalaan? Banyak orang sakit hati, banyak orang berkata, "Papa gak adil." Yang lain, kakak-kakak adalah prajurit. Yang lain di meja makan, saya di ladang. Yang lain dapat makanan banyak, saya cuma dikasih remah-remah makanan sisa. Apa yang dilakukan papa itu membuat dia benci kepada papanya. Dia gak suka dengan papanya. Orang sibuk dengan ketidaksukaan kepada apa yang dilakukan orang tua kepadanya. Mungkin juga di rumahnya, kakak-kakaknya banyak membuli dia, gak menganggapnya. Gak penting kamu anak kecil, kamu gak boleh duduk di sini, kamu di sana. Dia selalu diusir dari tempat orang tua, kakak-kakaknya berkumpul. Tetapi yang menarik, di tempat penggembalaan itu, apa yang terjadi? Daud sanggup mengubahnya. Tempat penggembalaan itu menjadi tempat penyembahan. Di saat banyak orang pahit hati, bahkan hatinya menghitam, tetapi Daud gak menghitam. Dia mengubah tempat yang terburuk dalam hidupnya menjadi tempat penyembahan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya itu sebuah kenyataan, tetapi mengubah kenyataan menjadi tempat penyembahan itu yang luar biasa. Banyak orang terjebak, terperosok dan gak bisa naik ke permukaan lagi karena terjebak dalam sebuah kondisi. Aku mengalami ini, aku menjadi korban, aku dilukai, aku disakiti, aku ditusuk dari belakang, aku dikhianati, aku mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat aku berdarah. Tetapi lihat, ada satu hati yang berbeda. Di antara banyak peristiwa, banyak orang mengalami peristiwa-peristiwa itu, tetapi Daud mengubah semua peristiwa itu menjadi tempat penyembahan. Itu yang sangat langka. Dari tempat penyembahan, di sini ada satu lagi. Hati yang mampu mengubah tempat penyembahan menjadi tempat lahirnya pahlawan perang. Itu satu level daripada penyembahan, di mana penyembahan itu bukan masalah saudara ambil gitar nyanyi dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Bukan 5 lagu, 10 lagu, tapi sebuah hati yang terus mau diarahkan, dididik, dibentuk oleh Tuhan, dijamah Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati. Yang tadinya kita tuh seperti kuda liar. Dalam hati itu ada seekor kuda liar yang begitu gak pernah bisa dideketin. Tapi Tuhan menghampirinya. Kuda itu dipegang, tangan Tuhan begini, dan kuda itu pegang, langsung memberikan kepalanya, dipegang. Lalu Tuhan pegang rahangnya, lalu Tuhan pegang lehernya, lalu Tuhan peluk itu kuda. Si kuda itu diam, tapi kuda itu belum jinak, kuda itu masih liar karena ada suasana. Tapi begitu lagi dipeluk, ada bunyi keras sedikit, kuda itu pergi dan lari. Kuda itu nggak bisa, dia harus ditenangkan. Tapi lama-lama itu kuda setelah dididik, dilatih, jangankan bunyi keras, berada dalam medan perang pun ada dentuman-dentuman meriam, itu kuda tetap tenang. Kenapa? Karena kuda itu sudah terdidik dan terlatih. Itu kuda yang liar menjadi kuda perang, dan Tuhan yang menunggangi kuda itu. Dia tetap tenang, memberikan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hati yang mampu mengubah tempat penyembahan menjadi tempat lahirnya pahlawan perang. Satu level lebih tinggi daripada penyembah yang ada di tempat kita biasa menyembah. Kita tampil di hadapan Tuhan, kita tampil di hadapan kehidupan, kita tampil di hadapan roh-roh jahat bahwa kita adalah pahlawan perang. Begitu kita berjalan, roh-roh itu langsung tahu ini beda, ini orang ini beda, dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Mata mereka langsung tahu bahwa orang ini bersinar terang. Kenapa? Karena bukan saja menyembah 10 lagu, tapi memang mampu mengubah
tempat yang hak itu menyakitkan bagi banyak orang menjadi tempat penyembahan. Tempat itu terbentuk terus dengan penyembahan sampai lahirnya pahlawan perang. Itu yang dimaksud dengan pahlawan perang.